Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Nitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas tentang materi tips bagaimana memilih botol atau kemasan makanan atau kemasan untuk menyimpan ASI perah yang aman buat bayi atau anak kita. Mungkin saja Bapak Ibu hanya mungkin berpatokan pada yang penting kan BPA free atau tulisan yang ada BPA free-nya. Namun apakah benar hanya satu saja yang harus kita perhatikan? Nah, ini yang akan kita explore, kira-kira apa saja sih syarat-syarat yang aman tempat atau kemasan makanan atau kemasan minuman yang baik yang kita gunakan buat anak kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Sebagaimana kita tahu, jika kita memiliki buah hati atau anak, maka kita akan identik atau selalu punya yang namanya, misalnya nih, bagi ibu-ibu yang menyusui pasti punyalah wadah untuk menyimpan ASI perah ya, entah itu plastik ataupun botol. Nah, ada juga misalnya tempat atau wadah menyimpan makanan atau wadah untuk mengolah makanan. Nah, mungkin orang tua sebagian ada yang beranggapan yang penting ada tempatnya. Tapi ada sebagian lagi orang tua yang penting harganya murah. Atau ada lagi sebagian lagi orang tua yang penting ada label BPA free-nya. Nah, tentu semua ini kita perlu kaji karena kita ingin agar anak kita ini tetap sehat dan terhindar dari bahaya penyakit yang diakibatkan oleh pemilihan wadah yang tidak tepat ini. Jadi kita memilih wadah yang aman dan baik. Nah, pertanyaannya tentu apakah kriteria wadah makanan yang aman buat bayi kita? Tentu yang pertama yang paling familiar pada orang tua adalah label atau tulisan yang namanya BPA free atau bebas BPA. Nah, apa sih BPA itu? BPA itu adalah bisphenol A yang biasa digunakan oleh pabrikan yang tujuannya adalah untuk mengeraskan plastik ya, sehingga mereka bisa dengan mudah membentuknya dan tampilan plastiknya menjadi jernih. Pada kemasan kaleng itu juga digunakan BPA yang tujuannya adalah pelapis kaleng makanan agar tidak mudah berkarat. Tetapi sebenarnya setelah diteliti, ada efek samping apabila tubuh kita terpapar yang namanya BPA ini ya. Efek sampingnya ya berkaitan dengan reseptor estrogen sehingga berpengaruh pada pertumbuhan anak, perbaikan sel, energi dan juga reproduksi di masa yang akan datang. Dan juga berkaitan dengan reseptor hormon tiroid sehingga gangguan hormon tiroid yang akan mempengaruhi gangguan yang namanya pertumbuhan badan si anak dan juga risiko kanker di kemudian hari dan memicu yang namanya ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, sehingga pada tahun 2012 FDA atau Food Drugs Administration atau BPOM-nya Amerika itu memberikan satu rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu kira-kira gini. FDA melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan atau kantong plastik. Artinya kalau misalnya kita ambil kesimpulan, pada wadah makanan bayi yang dipakai berulang-ulang itu tidak disarankan yang mengandung BPA ya. Jadi ini alasan kita tidak menggunakan botol atau wadah makanan yang tidak berlabel BPA free ya. Yang kedua adalah yang bisa kita cek pada kemasan atau wadah tersebut adalah kode daur ulang ya. Kode daur ulang ini bisa kita lihat ya, itu biasanya di dasar
dari wadah itu. Misalnya kalau ini botol, tentu di dasarnya itu di bagian luar ada yang namanya kode daur ulang, biasanya segitiga, dan di tengah-tengahnya ada angka 1 sampai angka 7. Jadi sebenarnya angka ini bukan tidak ada manfaatnya, ada artinya yang bisa kita pelajari. Kalau tadi BPA free itu ada biasanya di kemasan atau di bungkusnya wadah tersebut, tetapi pada kode daur ulang ini ada di bagian dasar dari wadah makanan atau botol ya. Jadi ada 7 angka 1 sampai angka 7. Ini maknanya berbeda-beda dan penggunaannya juga berbeda. Sebagai contoh ini ya, kode angka 1 ini biasanya terdapat pada minuman mineral ya yang kita pakai sehari-hari atau yang kita beli itu. Ini biasanya kode bagian dasarnya atau kode daur ulang itu angkanya 1. Nah, artinya ini tidak boleh dipakai berulang kali ya, cukup hanya 1 kali saja dan tidak boleh diisi dengan minuman panas atau dipanasi ya. Jadi bagi Anda mungkin yang sering memakai bekas botol mineral itu untuk diisi ulang atau dipanasi, ini tidak baik untuk kesehatan ya. Sedangkan kode angka 2 ini biasanya pada kemasan yang kaku, kuat, lebih tahan suhu tinggi ya. Biasanya ditemukan pada wadah minuman komersil ya. Nah, ada juga pada deterjen, sampo, cairan pembersih bahan kimia, serta beberapa kantong plastik. Nah, ini juga anjurannya sekali pakai langsung dibuang ya. Tidak boleh diisi ulang. Yang ketiga adalah kode angka 3. Ya, ini paling sulit didaur ulang ya. Ditemukan pada botol-botol cairan pembersih komersil, sampo, sabun, pembungkus kabel, dan juga pipa plastik. Nah, ini yang kode angka 3 ini tidak disarankan untuk mengemas makanan. Jadi hati-hati jika Anda melihat kemasan dengan kode angka 3 ya. Yang berikutnya adalah kode angka 4. Nah, ini biasanya dengan menggunakan minyak bumi ya. Ini sifatnya kuat, tembus cahaya, fleksibel, dan memiliki daya proteksi terhadap uap air ya. Nah, ini yang kode angka 4 ini biasanya cukup aman untuk membungkus makanan. Ingat ya, membungkus makanan, bukan untuk tempat makanan kemasan yang kita buat gitu loh. Artinya tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan yang sudah kita masak ya. Artinya hanya cukup membungkus saja dan tidak boleh dipakai untuk menyimpan makanan ya. Sedangkan kode angka 5, nah ini adalah kode angka yang disarankan untuk kita pakai ya. Nah, kode angka 5 ini adalah pilihan jenis plastik yang terbaik ya. Kuat, tahan panas, cukup resisten terhadap kelembapan minyak dan bahan kimia, serta berdaya tembus uap yang rendah. Nah, biasa ditemukan pada botol minuman, botol bayi, kotak makanan, sedotan, kantong belanja, gelas, serta wadah margarin dan yogurt ya. Jadi lihat di sini, jika Anda menemukan segitiga yang dalamnya itu ada angka 5-nya, ini termasuk yang food grade, artinya bisa kita pakai untuk menyimpan makanan, termasuk makanan bayi, dan bisa kita pakai untuk memanaskan, misalnya botol bayi yang kita pakai untuk menyimpan yang namanya asipra ya. Jadi ini yang paling aman yang direkomendasikan kita pakai. Sedangkan kode angka 6 itu biasanya kaku ya. Ini biasanya kita dapatkan pada styrofoam dan polistiren ya. Dan ini tidak disarankan digunakan untuk membungkus makanan atau minuman. Jadi jika selama ini Bapak Ibu membungkus makanan langsung pada styrofoam, itu adalah contoh atau kebiasaan yang salah ya. Jadi jangan dipakai styrofoam karena ini biasanya kode angka 6, tidak baik ya. Sedangkan kode angka 7 dibagi 3, ada yang SAN, ada yang ABS dan PC ya. Yang SAN itu kuat resisten ya, sedangkan yang ABS ini juga kuat resisten terhadap reaksi kimia ya. PC itu ada yang polikarbonat yang biasa dipakai untuk membuat minuman galon ya. Jadi ini kode angka 7.
Jadi bagaimana tipsnya? Tadi saya sudah katakan yang dua ya. Yang pertama adalah BPA free, yang kedua perhatikan kode daur ulangnya ya. Tips yang lain adalah yang pertama, hindari menyimpan apalagi memanaskan makanan di dalam wadah plastik karena akan membuat yang namanya pelapis-pelapisnya akan rusak dan juga bisa terkena pada tubuh kita ya. Yang kedua adalah hindarkan diri dari makanan atau minuman yang sering mengandung BPA ya, hindarkan ya, seperti makanan kemasan dan susu kaleng. Karena tadi saya katakan bahwa dalam kemasan kaleng itu memang dipakai untuk pelapis anti karat ya. Yang ketiga, hentikan menggunakan wadah plastik yang sudah tergores atau rusak ya. Yang berikutnya, selalu cuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan ya. Yang berikutnya, pilih wadah plastik berlabel BPA free atau bebas BPA dan pilih wadah kaca atau saat menghangatkan bahan makanan. Jadi lebih direkomendasikan memakai bahan yang kaca dibandingkan yang plastik ya. Dan sebisa mungkin hindari memberikan susu atau yang umumnya dikemas dalam kaleng pada bayi ya. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, jangan lupa dinginkan terlebih dahulu sebelum ditempatkan dalam wadah plastik ya. Lebih aman untuk menggunakan botol bayi yang terbuat dari kaca dibandingkan yang plastik. Jika menggunakan botol plastik, hindari memanaskannya. Dan yang terakhir adalah buang kantong atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Nah itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana memilih kemasan makanan atau minuman bagi bayi atau anak kita. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, dadah.